apa namanya orang bahari orang dahulu itu belajar surah Al-Fatihah itu kan sampai bukan hanya seminggu 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Jadi artinya orang-orang dulu itu ingin agar bacaan Fatihah ini sempurna, karena khawatir kalau tidak sempurna bacaan, khawatir salatnya akan ditolak, tidak diterima. Artinya otomatis ya Al-Fatihah saja, otomatis kalau salatnya diterima berarti kan amal ibadah yang lain juga akan sia-sia ya kan? Karena itu yang dipandang ya kan, oleh Allah nanti di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Amandit FM. Kembali lagi bersama Ulun Suaidi Firdaus di Podspirasi. Dan tentunya hari ini kita sudah kedatangan Ustadz yang luar biasa, yang insya Allah beliau akan memberikan berbagai macam ilmu yang tentunya pasti juga harus kita manfaatkan juga ilmunya ini. Karena selain dari menambah wawasan, juga bisa menjadi amal kita untuk menuju alam yang akan kita hadap nantinya. Nah, selain itu juga Suaidi nanti akan memperkenalkan siapakah beliau. Untuk itu, inilah Podspirasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Alhamdulillah antum sudah bisa datang walaupun keadaannya hujan-hujan. Iya, alhamdulillah ada keadaan hujan ya, karena mungkin sudah cuaca musim hujan ya, kita apa namanya, mudah-mudahan yang penting diberikan kesehatan itu yang utama. Rahmat ya hujan. Insya Allah rahmat. Nah, kan kalau perlu perbanyak berdoa saja kan. Asal jangan berdoa di tengah hujan. Iya. Iya. Oke. Nah, sebelum itu tentunya teman-teman kita pengen memperkenalkan dulu. Mungkin kalau di radio mungkin sudah nggak asing lagi. Jadi orang tahu ya kalau tahuan negeri kita. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, untuk teman-teman di YouTube ya kan mungkin baru tahu, baru muncul juga Ustadz. Nah, Ustadz Zulkifli, silakan untuk perkenalkan nama antum, kesibukan dan mungkin juga background antum. Ke kamera silakan Ustadz. Iya, terima kasih kepada Ananda Suaidi atas undangannya pada hari ini. Alhamdulillah kembali bisa berhadir di Amandit FM pada sore hari ini. Di channel Amandit FM ini kami akan ngobrol-ngobrol santai ya terkait Al-Quran khususnya. Sebelumnya saya perkenalkan, tadi sudah disebutkan nama saya Ustadz Zulkifli. Sehari-harinya saya bertugas sebagai pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Raudatul Amin Gabbah, yang sekarang lebih fokus di Raudatul Amin Putri. Kemarin kan Pondok Pesantren Tahfiz Raudatul Amin itu ada putra dan ada putri. Nah, lalu sekarang saya lebih fokus di putri, di putra juga oleh ustadz yang lain memegang. Tapi tetap saya kedua-duanya masih aktif di sana. Selain itu juga di Stay Room Kandangan sebagai dosen tetap yang juga banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa terkait Al-Quran ini. Karena di Stay Darul Kandangan itu para mahasiswa-mahasiswi yang ingin mengambil mata kuliah KKN atau ingin terjun ke lapangan KKN, mereka harus lulus dulu tes baca Al-Quran. Itu syarat utama. Langsung ke masyarakat ya kalau iya. Jadi mereka kalau tidak lulus harus mengikuti lagi tes berikutnya sampai lulus baru boleh mengikuti KKN. Artinya memang kami di Stay Room Kandangan itu mengharapkan kualitas para mahasiswa-mahasiswa ini khususnya di bidang Al-Quran itu harus tetap terjaga. Artinya karena mereka ini akan terjun ke masyarakat, tugas mereka adalah memberikan pendidikan Al-Quran kepada masyarakat. Kemudian di organisasi saya diberikan amanah di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Magelang Selatan di Komisi Pendidikan dan Kaderisasi serta Pembinaan Seni Budaya Islam. Nah, selain itu juga di organisasi LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Terus lagi di IPQOH, Ikatan Persaudaraan Qari dan Qariah. Kemudian ada JQH, Jam'iyatul Qurra wal Hufaz Kabupaten Magelang Selatan. Nah, juga organisasi-organisasi keagamaan lainnya yang insya Allah sebagai bentuk kita berkhidmat kepada umat terutama di bidang agama
dan juga Al-Qur'an pada khususnya. Luar biasa sekali untuk Insyaallah. antum Ustaz. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman semuanya. Tapi karena kadang-kadang kasih like-nya aja di YouTube. Oke, ini sebenarnya antum ini sudah kredibel bener, orang tuh terpercaya bener kalau ibaratnya sudah memberikan materi tentang agama khususnya. Amin, insyaallah, Nah, insyaallah. dan ulun tadi sudah membuka juga nih Ustaz tentang bahwasanya hari ini kita akan belajar ilmu yang akan kita bawa nantinya setelah kehidupan di dunia Iya, dan betul kehidupan sekali. akhirat. Nah, yang mungkin itu tidak lepas dari yang namanya ilmu agama, dan ilmu agama ini juga ada lepas yang ngarannya sholat. Iya, Nah, di betul dalam sekali. sholat ini kita kadang-kadang asal bepandir. Iya. Asal karena ini kan ilmu komunikasi, istilahnya ilmu komunikasi yang langsung kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aja gitu setelah bepandir sandal lawan bantal, hurufnya aja lain, bunyinya lain benda. Lain bendanya. Oleh Ya, sebab betul itu sekali. ulun tuh hendak benar belajar tentang yang ngarannya tuh Al-Qur'an, yang saat kita baca, pada saat kita membaca surah kah, Iya. atau beberapa doa mungkin dalam Iya. Al-Qur'an. Tapi dalam Al-Qur'an dalam sholat ya lah. Tapi mun sebuting ada 13 rukun ya, kalau setelah Iya. mungkin kada cukup waktu kita Iya. mungkin yang paling fatal dulu. Nah, kita Iya. pengen Al-Fatihah dulu kayak apa Ustaz? Iya, Kita betul kupas ke dulu dari kayak apa dulu. Seberapa penting gerang menurut antum Ustaz kalau kita tuh ada sedikit aja kesalahan atau kada paham masalah Al-Fatihah nih dalam sholat dulu. Nah, Iya, antum Ustaz, betul silakan sekali. Ustaz. Jadi salat ini pertama ya, dari segi sejarah salat sendiri, kebetulan ini kan kita bulan Rajab ya, bulan Jujur. Isra Mi'raj. Iya. Ini memang daripada pentingnya salat itu sampai-sampai Nabi sendiri yang harus mendatangi Allah Subhanahu wa taala ke atas langit menerima perintah tersebut. Iya. Beda dengan yang lain kan, kalau yang lain melalui wahyu Al-Qur'an sudah cukup. Kalau ini menunjukkan dari pentingnya salat itu sampai Nabi sendiri yang diundang datang untuk mengambil perintah itu secara langsung. Nah, kemudian daripada saking pentingnya salat ini juga di dalam hadis Nabi kan disebutkan bahwa yang pertama nanti dihitung atau dihisab di hari kiamat itu adalah salat. Apabila salatnya itu benar, Iya. bagus, baik, maka semua amal ibadah akan diterima. Artinya tidak perlu lagi dilihat atau dipandang amal ibadah yang lain. Tetapi apabila salatnya atau ibadah pelaksanaan salatnya itu tidak benar, artinya tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka ibadah yang lain walaupun baik, walaupun bagus, semuanya ditolak. Nah, karena awwalu ma yuhasabi abdu yaumul qiyamah as-shalah, kata Nabi kan. Pertama kali yang dipandang, dihitung, yang dilihat oleh Allah adalah kualitas salatnya. Jadi yang dipandang adalah kualitas salat yang bisa diterima oleh Allah. Apabila diterima salat, otomatis saja yang lain pun akan diterima. Masya Nah, Allah, iya. maka salah satu diterimanya salat atau kualitas salat itu diterima harus mengerjakan semua rukun-rukunnya itu dengan baik. Nah, salah satu rukun yang paling krusial itu adalah rukun qauli, yaitu dalam bentuk bacaan surah Al-Fatihah. Karena kan salat kita itu ada namanya rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Qalbi itu yang di dalam hati, yaitu niat. Kemudian qauli itu yang diucapkan lisan, bacaan-bacaan. Kalau fi'li itu yang gerakan-gerakan. Nah, ya, maka di sini salah satu yang masuk rukun. Berarti kalau rukun itu sesuatu yang tidak boleh salah, tidak boleh ketinggalan, harus benar, harus sempurna dan lain sebagainya. Mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, salah satunya adalah bacaan surah Al-Fatihah tadi. Karena dalam hadis juga mengatakan, banyak yang menyebutkan, bahkan dalam kitab fikih, bahwa salat itu tidak akan sah tanpa ada membaca surah Al-Fatihah. Terutama bagi yang membaca sendirian ataupun yang salat berjamaah gitu ya, tetap harus dibaca. Ya, kecuali pengecualian kalau memang masbuk itu kan, tetapi kan imam harus tetap membaca. Kemudian kan, kalau misalnya imamnya membaca lalu makmumnya tidak sempat membaca, ya tidak masalah, yang penting imam. Ya, karena Imam juga yang menentukan sahnya jamaahnya yang lain. Kalau Fatihah imamnya nggak sah, ya berarti kan semua jamaah yang lain juga ikut-ikutan nggak sah juga. Ya, itu yang juga fatalnya kan. Ya, kalau sendiri sudah fatal dia sendiri, tapi kalau jadi imam akan membawa jamaah yang lain. Nah, jadi jelas sekali dalam hadis, dalam ilmu fikih, bahwa Al-Fatihah itu salah satu rukun yang tidak boleh ketinggalan dan tidak boleh ada yang
salah ya dalam pengucapannya, dalam bacaan dan lain sebagainya. Nah, ini sering ya kita orang bahari, orang dahulu itu belajar surah Al-Fatihah itu kan sampai bukan hanya seminggu 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Jadi artinya orang-orang dulu itu ingin agar bacaan Fatihah ini sempurna, karena khawatir kalau tidak sempurna bacaan, khawatir salatnya akan ditolak, tidak diterima. Artinya otomatis ya Al-Fatihah saja, otomatis kalau salatnya diterima berarti kan amal ibadah yang lain juga akan sia-sia ya kan? Karena itu yang dipandang ya kan, oleh Allah nanti di hari kiamat. Nah, memang sangat banyak ya yang dipelajari dari soal Fatihah ini agar sesuai dengan ketentuan bacaan surah Al-Fatihah itu sendiri. Nah, itu yang perlu dipahami dan juga perlu dikuasai. Ya, istilah orang bahari itu kan membaca surah Al-Fatihah itu harus istilah bahasa namanya bepicik yang lah. Bepicik artinya bunyinya didengarkan betul-betul, kemudian lidah atau mulutnya tuh dilihat betul-betul apakah sudah sesuai mengucapan hurufnya. Nah, itu kan ya, bahkan kan lidahnya tuh sudah sampai ke langit-langit. Iya, itu kan orang dulu gitu ya kan. Nah, beda kan kalau kita sekarang ini kayaknya sudah mulai berkurang arah ke sana. Asal suara YouTube nyaman didengar jatuh itu diumpati aja. Iya, diumpati, atau kadang-kadang belajarnya yang penting bisa membaca ya sudah ya. Nah, belum memperhatikan yang lain, apalagi kalau menjadi imam kan, sedangkan syarat menjadi imam itu harus fasih membaca surah Al-Fatihah. Nah, mungkin kayak nih Ustaz, kita mungkin pengen boleh kita kulik dulu. Mungkin boleh kita kupas dulu. Kalau mungkin secara mendalam kada Bapak Jo, Ustaz aja mudah-mudahan cukup waktunya kita. Mungkin antum bisa mempraktekkan Ustaz kayak mulai dari bismillahnya kah atau kayak baiknya. Nah, silakan Ustaz. Ya. Baik, mungkin satu persatu ayat mudah-mudahan cukup ya waktunya. Kita hanya langsung mempraktikkan dan juga mungkin hal-hal yang sering ditemukan di masyarakat atau bacaan yang perlu diperbaiki. Yang pertama perlu diperhatikan dulu dari bacaan Al-Quran khususnya surah Al-Fatihah itu adalah dari segi makhrajnya. Makhraj hurufnya. Makhraj ini kan sebenarnya mudah saja mempelajari, hanya membedakan huruf-huruf yang kelihatannya mirip bacaan, seperti antara ha dengan ha itu kan hanya itu aja yang dilatih. Kemudian huruf sin, shin, shad, ta, itu kan jim, zal, zai, za. Nah, itu saja yang perlu dilatih. Artinya ketika diperdengarkan memang jelas ada perbedaannya. Tidak ada kesamaran membaca huruf ha ya ha atau ha. Itu kan berarti sudah tadi kata Mas Saidi tadi kan, kalau satu huruf saja tidak sesuai dengan makhrajnya, otomatis beda juga artinya. Contohnya setelah kayak ini walaupun kada di Al-Fatihah lah, kami itu pernah di pondok pesantren belajar kalbun lawan kolbun lain. Kalbi ya jadi anjing saya aja. Kolbun untuk hati gitu. Nah, silakan Ustaz lanjut Ustaz. Itu contoh yang sangat mudah. Nah, makanya itu perlu diperhatikan. Yang utama kemudian yang kedua dari segi panjang pendeknya atau matnya. Nah, panjang pendek itu kan yang 2 harokat ya kan, kemudian 4 harokat, 6 harokat. Nah, itu juga perlu diperhatikan, karena kesalahan panjang pendek, yang misalnya yang pendek dibaca panjang atau yang panjang dibaca pendek, nah ini juga fatal juga. Ada pengaruh juga terhadap makna atau arti. Nah, kemudian yang ketiga baru fasahah atau kefasihan dalam membaca itu tadi. Nah, misalnya dari yang pertama ya, dari bismillah saja. Nah, bismillah di sini kan huruf sin, jelas ya, huruf sin. Bismillah sifatnya adalah harus bunyi mendesis. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Nah, jadi di situ ada huruf sin, kemudian bismillah ar-rahman. Nah, huruf ha itu ya. Ha, kalau orang kampung nyebutnya ha kecil ya, atau ada juga pernah dulu belajar ha puang ya. Ha yang pertama dengan ha yang kedua sama. Nah, kadang ha yang pertama pas atau kena, karena biasanya kalau dibaca sukun atau dibaca mati itu lebih mudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan lebih mudah kan mengucapkannya. Tapi kalau sudah yang berharakat berbaris Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang kan berubah ya kan. Nah, harusnya nirrahim. Tetap bisa mempertahankan. Antara jadi ha lah. Ya, berubah jadi ha. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Harus tetap yang himnya. Nah, jadi ha hi hu. Nah, baru bah. Nah, huruf ha-nya kan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi lam di situ karena tidak termasuk huruf qalqalah, tidak boleh ada bunyi memantul. Memantul itu kan karena kurang kuat meletakkan makhraj lam, sehingga bunyinya seperti alhamdulillah. Ya, beda dengan alhamdulillah. Haknya juga kan sama tadi hak kecil juga. Alhamdulillahi rabb. Nah, kalau Allah itu sudah jelas haknya yang mulai dari bismillah tadi, haknya itulah hak besar. Nah, kemudian Rabbil alamin. Nah, huruf ba di situ bertasydid. Nah, harus lebih kuat kita masukkan di dalam makhrajnya. Rabbil. Nah, harus ditutup rapatnya karena huruf ba itu kan pertama ada ba sukun. Nah, karena tasydid, kemudian ada qalqalahnya, sifatnya punya qalqalah, dan kemudian ada berharakat. Jadi Rabbil beda dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang ya kan? Rabbil kurang. Jadi harus Rabbil ada ditahan. Ya, sedikit. Double B lah biasanya. Ya, double B. Bahkan triple bukan double B lagi. Nah, karena ada satu sifatnya itu qalqalah ya kan? Kalau yang lain baru double. Nah, kemudian huruf ain ya, Rabbil alamin, alamin. Jadi ain ini kan di tengah tenggorokan ya. Nah, kalau kurang atau terlalu bisa huruf hamzah ya, alhamdulillahi rabbil alamin misalnya kan. Karena beda antara alamin dengan alamin, artinya beda. Bahaya ya. Kalau kurang di situ. Nah, kemudian ayat berikutnya seperti tadi bismillah aja, ar-rahmanirrahim, rahim. Nah, jadi mempertahankan huruf ha tadi, ha kecil agar tidak berubah ke huruf ha yang besar. Nah, kemudian yang berikutnya maliki yaumiddin. Nah, jadi maliki yaumiddin. Nah, huruf dal juga sama seperti dengan huruf ba. Nah, kalau tadi huruf ba bisa mengarah bunyi kepada huruf P ya, huruf fa ya. Alhamdulillahi rabbil. Nah, beda dengan rob. Nah, rob. Nah, dengan rabbil. Nah, dengan rob. Nah, jadi tidak terlalu kita misalnya di bibir itu tidak ditempelkan terlalu kuat rob dengan rob. Nah, itu kan hanya posisi bibir saja. Nah, sama dengan huruf dal. Maliki yaumiddin dengan middin. Nah, beda. Jadi kan kadang ada bunyi maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin. Nah, ada sejenis model bukan dengong, bukan juga sih bunyinya gitu. Yang penting mid dengan mid beda. Rob dengan rob. Nah, itu. Maliki yaumiddin. Nah, kemudian iyyaka na'budu. Nah, di situ ada tasydid huruf ya. Jadi harus lebih kuat tekanannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi huruf ya ada tasydid. Kalau kurang tekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi harus diperkuat, dan itu juga sangat fatal kalau sampai kurang tasydidnya. Kurang tasydid saja itu, bukan berubah hurufnya, tetapi tasydidnya hilang, maka juga fatal artinya atau maknanya. Nah, itu perlu. Jadi perlu diperhatikan juga selain tadi makhraj, panjang pendek, harakat barisnya juga harus diperhatikan. Kalau ada yang berubah atau kurang, berarti harus disempurnakan lagi. Nah, kemudian nasta'in itu sama huruf sin biasa seperti tadi sin yang di bismillah. Nah, jadi memang tidak ditahan ya mengeluarkan desisnya huruf sin itu karena memang sifatnya. Jadi nasta'in ya lah. Nah, kalau
nash itu kan huruf shin Sya, yang titik nggih, atau nggih. nas, nah titiknya ditahan, harus nas. Nas. Nah, ya, mengucapkannya harus dikeluarkan, mendesis. Nah, kemudian ain nasta'in. Nah, yalah, jadi ai'u. Nah, jadi nasta'in. Ya, kan kadang orang ada yang terbiasa mengucapkan hamzah, kadang-kadang ada yang terbiasa mengucapkan ain. Oke. Kalau ada kapannya, kalau ain lebih mudah, tapi kalau sudah terbiasa hamzah, kadang-kadang alhamdulillah juga pernah aja saya mendengarnya lah kata ain yang lah. Nah, ar-Rahman, ya kan sebenarnya ar-Rahman biasa saja kan karena huruf hamzah atau alif saja. Ya kan? Ya, makanya itu perlu Iya, iya, membedakan iya. latihan Iya. antara alif dengan ain. Nah, harus perlu latihan. Nah, kemudian ihdinas sira nah baru huruf besar, huruf h yang besar ya kan. Ihdinas sira nasi. Nah, ya, huruf na masuk ke huruf shad, jadi na-nya itu tetap kondisinya ihdinas. Nah, bukan ihdinos. Nah, tidak masuk langsung ke huruf shad. Kalau masuk ke huruf shad langsung bunyinya nanti nos ya. Nos, Nah, iya, ya, benar. ihdinas sira. Jadi ihdinas. Nah, Ihdinas. ihdinas siratal mustaqim. Tol mustaqim juga sama kan, to-nya sifatnya to. Nah, tapi kalau masuk ke huruf lam harus apa namanya, tidak boleh ikut tebal. Ihdinas siratal. Nah, tol itu masih tebal iya, ya kan. Tol. Nah, ya kan Tol. artinya langsung ditarik, jadi ihdinas siratal mustaqim. Nah, memang kadang-kadang memberi pengaruh kayak huruf so, huruf po itu kan Nggih, zo. yang di awal itu. Ya, bisa mempengaruhi kepada huruf yang Huruf berikutnya. yang di sampingnya, nggih. Nah, makanya kan tadi kan latihan kan, anggap aja karena latihan sering-sering latihan sudah terbiasa ya kan. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, tidak ada lagi ke arahnya. Kalau tadi yang pertama ihdinas, nah, dengan ihdinas, dengan ihdinas. Nah, Ihdinas, ya. siratal, nah tol, nah biasa ya Allah, jadi tidak pengaruh. Nah, artinya tidak ada huruf itu mempengaruhi kepada huruf yang lain. Nah, mustaqim huruf qaf ya, itu huruf qaf yang besar yang titik 2. Nggih, lain kap, Ya, kak biasa kalau tadi. kaf kecil tadi kan huruf iyyaka, nah baru Nggih. kak biasa ya lah iyyaka. Kalau ini nah, kaf besar qa, mustaqim, qim, nah, harus lebih ke dalam ya. Nggih. Nah, karena makhraj huruf qaf itu kan di belakang, lidah belakang, qim dan kim kan beda yang lah bunyinya. Nggih. Nah, itu makanya perlu harus didengar oleh guru yang berkompeten sehingga tahu, oh ini sudah kena huruf qafnya, ini belum misalnya kan. Nah, itu kalau belajar sendiri ya tadi kan kadang-kadang kita tahu atau tidak salah benarnya ilmu belum tahu lagi. dengaran, Iya, ilmu ilmu dengaran dengaran. ada sedikit kan. Padahal mentonya sama aja. Iya, harusnya kan. Nah, Nggih. kemudian ayat terakhir siratal ladzina an'amta nah alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jadi juga sama siratal. Nah, huruf dha masuk ke huruf alif lam tadi. Nah, juga lamnya tidak boleh terpengaruh siratal ladzina. Nah, jadi kan seperti tebal nanti bunyi Nggih. la-nya. Nah, kemudian zi-nya itu ada huruf zal, bukan jim. Siratal ladzi. Nah, ladzina an'amta. Nah, satu yang pertama adalah huruf hamzah an, kemudian ain an'amta. An'amta. Nah, an'amta alaihim, alaihim ain lagi ya kan. Nggih. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil ghairil. Nah, gha itu memang sifatnya adalah isti'la, jadi bunyi seperti gha, bukan ga ya. Nah, kalau ghairil berarti sifatul hurufnya masih kurang. Jadi ghairil maghdu. Nah, huruf dhat ya. Nah, jadi sifat huruf gha itu adalah bunyi di tenggorokan atas gha. Nah, gha. Nah, bukan gairil magdu. Nah, itu kan berarti hilang ya kalau hilang ada apa seperti bunyi gha. Nah, itu sifat namanya. Maghdubi alaihim. Dha itu ujung lidah itu kan di gigi atas samping kiri atau samping kanan boleh. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, waladh sama huruf dhat juga
cuman la-nya itu jangan langsung ikut-ikutan masuk ke bot ya, nanti bunyinya kan walau ya walau. Jadi walau bolin. Nah juga sama, ketika bot masuk ke lam jangan sampai pengaruh kepada huruf lam itu sendiri. Kalau terpengaruh ya nanti bunyi walau bolin atau walau bolin juga kadang-kadang juga bunyinya seperti itu. Nah, ya kan kita yang diperhatikan itu jangan sampai bunyi itu seolah-olah ada kayak menambah huruf, menambah baris, ya kan? Apalagi atau mengurangi. Nah, jadi sempurna sesuai bacaan. Ya memang kita tidak sempurna juga sih, artinya berusaha untuk ke arah ke yang lebih sempurna. Karena bacaan yang paling fasih itu ya hanya bacaannya Rasulullah gitu kan. Nah, cuma kita berusaha untuk mendekati ya Allah batas yang sempurna, yang baik, yang bagus sesuai bacaan Nabi. Nah, itu contoh ya tiap per huruf tadi atau per ayat ya maksudnya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah dalam pengucapan bacaan Al-Quran dari segi harakat itu memang sudah sebenarnya ada tata caranya ya. Kalau orang mengucapkan harakat fathah baris di atas itu memang bunyinya harus a ya. Nah, bukan bunyi gitu kan. Nah, ya kan? Kan kadang-kadang kita kalau aja berbicara ini bisa a, tapi ketika baca Al-Quran contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kurang diperhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan la tapi le, bukan ma tapi me. Nah, ya kan? Kayak merdu-merdu padahal kayak gitu maksudnya. Ya kan? Nanti maliki yaumiddin. Jadi harus maliki yaumiddin. Harus bunyinya a gitu ya. Nah, jadi ma bukan me, la bukan le, ya kan kita. Nah, karena emang di dalam huruf hijaiyah rasanya kalau nggak ada tuh nggak ada. Iya nggak ada kan, harakatnya 3, fathah a, ya kan, kemudian kasrah i, dhammah u-nya itu bulat ya kan arahnya. Nah kan cuma 3 ya kan untuk harakat, jadi tidak ada nah, atau ada sih, cuman bukan dari bacaan qiraat kita. Ya kan? Nah, tuh di pengarahnya huruf Melayu. Iya, ada istilahnya itu kan, ada taklil, ada imalah namanya, tapi itu dari qiraat yang lain ya istilahnya. Tapi secara yang enggak ada kan, ya Allah. Ada kan qiraat itu kan 7 sab'ah ya, qiraat sab'ah, qiraat 7 ya. Kalau untuk yang kita sering membaca itu dari riwayat Imam Hafiz ya, riwayat Asim ya, itu seperti yang kita pelajari setiap hari lah. Kalau yang ada tadi bunyi atau nah itu ada ya lah di riwayat yang lain atau imam yang lain. Karena memang baca Al-Qur'an ini sama seperti fikih itu kan ada mazhabnya, mazhab qiraat yang diikuti. Nah, kita kan mengikuti salah satunya tadi dari Imam Asim, riwayat dari Hafiz. Nah, jadi tidak ada istilahnya taklil, imalah. Ada imalah cuma satu ya Allah di itu yang di bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kan tulisannya majraha dibaca majreha. Cuman itu saja yang dibaca imalah, yang lain nah seperti biasa. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah ketika mat tadi panjang pendek, khususnya di akhir ayat. Oh iya, bujur. Nah, di akhir ayat itu kan namanya matnya mat arid lisukun ya. Nah, itu secara fasahah bacaan itu harus rata matnya. Nah, artinya kalau ambil pilihan yang 2 harokat harus sampai selesai harus 2 harokat. Jangan misalnya 4, 6. Ya tidak boleh campuran. Misalnya yang 2 harokat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Nah, terus saja sampai waladdallin. Nah, 2 semua kan. Nah, tidak boleh campuran karena memang hukum mad arid sukun itu memang pilihan, tapi harus konsisten dari awal. Kuncinya adalah konsisten. Iya, kalau misalnya yang ambil yang 4 harakat sama ya kan. Harus akhir 4 juga tuh. Ya, akhir juga. Terutama bagi yang jadi imam ya kan, ini perlu mengetahui itu ya. Apalagi nih unjuk suara harus tahu. Kadang-kadang karena ingin melantunkan iramanya kan bisa kadang panjang, kadang pendek. Nah, bisa saja kita sering benar. Ada juga yang baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim
Maliki yaumiddin. Balik Ya lagi. kadang-kadang balik lagi panjang lagi kan. Iya, Ya iya, itu. iya. Nah, itu sebenarnya tidak masuk fasahah. Artinya kalau bagi seorang imam itu kesalahan yang fatal. Nah, karena sesuai kaidah tajwid itu kan tidak boleh ya Allah mat arid disukun itu harus satu yang pilihan. Atau kemudian yang berikutnya juga yang perlu diperhatikan terutama ini bagi yang jadi imam juga ketika membaca harakat dhammah ataupun juga kasrah ya terutama di akhir-akhir ayat itu juga harus diperhatikan agar tidak bergerak seolah-olah ada kayak menambah harakat atau menambah huruf. Nah, seperti kan misalnya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi harus ditahan sampai selesai, tidak boleh digerak-gerak bibirnya. Kalau irama silahkan. Nah, kadang-kadang yang dikhawatirkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Nah, itu kan ada in. Nah, di situ sebenarnya adalah juga kesalahan dari segi fasahah karena seolah-olah kayak menambah. Nah, jadi sampai ditutup harus tetap jangan digerak-gerak tuh kita bibirnya yang lah. Nah, waladdallin. Nah, sampai menutup huruf terakhir itu jangan digerak-gerakan lagi ya kalau bukan nadanya nada silahkan ya. Nadanya boleh ya. Nah, boleh. Kalau misalnya nada seperti Imam As-Sudais kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kan boleh nadanya digerakkan tapi min. Nah, tetap sampai habis tidak ada digerakkan alamin. Nah, kan beda yang digerakkan tuh nadanya bukan bunyi dari hurufnya. Nah, kadang-kadang anak-anak mengucapkan nadanya yang lah ada sedikit bergerak jadi kita di akhirnya yang lah sehingga berubah ya lah bunyinya. Nah, jadi bukan min tapi min. Nah, ya lah. Nah, itu. Dan lain-lain itu kadang-kadang. Nah, yang berikutnya juga ketika mengucapkan huruf mim atau nun di akhir ayat itu ada sedikit didengungkan. Nah, didengungkan dalam artian tidak lama agar bunyi nun dan mim itu keluar sempurna. Nah, misalnya seperti ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi sedikit jangan tidak lama karena kalau kita tidak dengungkan maka sifat nun itu akan hilang. Alamin. Nah, kan alamin bukan min lagi bunyinya alamin. Nah, juga sama huruf dengan mim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kita kalau ditahan itunya dengungnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, beda kan punya him dengan him. Nah, itu. Jadi bagi yang jadi imam itu sangat biasanya jelas kedengaran lah. Nah, antara min dengan min, him dengan him. Nah, makanya ada didengungkan sedikit gitu agar sifat dari huruf nun dan huruf mim itu keluar. Nah, mungkin itu diantaranya yang sering kita dengar dari pembacaan surah Al-Fatihah dari yang sering kita bimbing ya, baik kita mahasiswa atau anak-anak untuk belajar Al-Fatihah atau orang dewasa ya, permasalahannya kadang-kadang di situ. Atau ya dari imam-imam biasanya ya kan. Apalagi kalau imam itu membaca surah Al-Fatihah ada kurang fasih saja ya, kalau salah tidak tapi kurang fasih tadi kan seperti yang dicontohkan misalnya dari harakatnya ya, dari panjang pendeknya ya, dari pengucapan nun dan mim di akhirnya. Nah, itu kalau memang yang diimami itu adalah orang-orang yang fasih ya, maka dalam hukum fikih ya tidak sah salat berjamaahnya, harus diulang. Makanya mungkin kalau orang yang paham mengerti misalnya beliau itu lebih alim masalah tajwid, ketika diimami oleh bukan orang yang ahlinya dia kan mengulang lagi sholatnya. Kadang kan ada kita karena wah ini kurang pas ini bacaannya nih Fatihahnya. Karena sangat krusial kan menentukan sah tidaknya. Untuk jadi seorang imam imam. Tapi kalau memang seluruhnya di masjid itu memang sama ya kan ada tingkatannya. Kalau memang
sama qori, sama-sama qori bagus bacaannya, ya Allah maka boleh silakan yang maju yang lebih qori kan. Nah, jadi memang ukuran pertama bukan keilmuannya ya. Jadi memang kefasihannya membaca Al-Qur'an. Misalnya ini orang yang berilmu ya alim tapi membaca Al-Qur'annya kurang fasih misalnya. Nah, di sini satunya orang yang qori tapi bukan orang alim, maka dia yang lebih utama untuk menjadi imam gitu, yang lebih dikedepankan. Nah, karena yang diambil itulah bacaannya bukan ilmunya. Nah, yang penting kan yang qori ini memang sudah tahu juga tentang salat berjamaah itu dia punya, dia paham gitu ya. Kalau ibaratnya berjamaah tapi maghribnya kan berbunyi. Ya kan kada mengerti kada ya lah. Nah, itu dia. Oke, sudah kita kulik banyak tadi tentang ada dari huruf-hurufnya, kita sudah satu persatu. Nah, mungkin nih Ustaz, Anda bukan bermaksud Anda untuk menguji antum, tapi antum orang diuji lagi sudah antum tuh. Kita pengen mendengar nih Ustaz. Mungkin dari bismillahnya mungkin sampai dengan selesai dari Al-Fatihahnya dulu untuk kita jadikan referensi. Ini kan sebenarnya kita lagi menerima banyak sekali informasi. Nah, mungkin bisa diulang-ulang untuk teman-teman yang menonton. Boleh Ustaz kalau antum berkenan silakan. Iya, insyaallah. Jadi mudah-mudahan ini sama juga saya juga perlu koreksi juga. Artinya sampai sekarang masih belajar, tidak sudah kemana-mana belajar tapi sudah sempurna enggak juga. Artinya saya sering juga mendengar dari para qori-qori, oh ternyata ini yang lebih bagus, lebih sempurna kadang-kadang. Nah, yang jelas kita sudah punya guru yang sudah punya ijazah, punya sanad ya kan. Nah, tentang bacaan Al-Qur'annya, tetapi tidak serta-merta sudah sempurna juga. Jadi saya sering belajar juga mendengarkan misalnya dari syekh atau qori dari Timur Tengah misalnya kan. Oh, ternyata bacaan pengucapan hurufnya seperti ini ya kan. Nah, yang penting kita mau belajar atau mau juga mendengar dari orang, kemudian kita mencoba, itu kuncinya sebenarnya di situ. Oh, orang mengucapkan huruf ini seperti ini, coba kalau kita ternyata masih kurang sedikit. Nah, kadang-kadang juga ada merasa seperti itu. Yang kadang-kadang orang tidak memperhatikan lagi karena sudah menganggap sudah benar bacaannya, sudah bujur jadi kita sehingga kan lagi. Nah, jadi ini saya juga masih perlu belajar juga sebenarnya ya kan. Walaupun sudah sering juga dan ikut pelatihan tentang qori sebenarnya teman-teman. Enggak juga artinya walaupun tidak sering juga ikut pelatihan mengenai bacaan Al-Qur'an, bahkan pelatihan sebagai juri lomba musabaqah juga sering, jadi ya tahulah apa yang ini pelajari. Ya kita coba saja ya, mudah-mudahan nanti dikoreksi aja ya kalau masih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin nih. Itu tadi yang baca tanpa tartil gitu ya, artinya tanpa harus dengan ada irama-iramanya. Bisa saja pakai irama karena kita untuk memberikan pelajaran kepada misalnya anak-anak ataupun remaja, orang tua. Nah, kalau diajari tartilnya ya mungkin lebih sulit lagi ya. Jadi bertambah. Jadi yang penting bacaannya sesuai dengan tajwid. Jadi yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu warattilil Qur'ana tartila, artinya bacalah Al-Qur'an dengan tartilnya, bacalah Al-Qur'an itu sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Tidak harus pakai irama lagu ya. Kalau pakai irama lagu tapi salah kan sia-sia juga itu. Nah, itu teman-teman tadi kita bisa ulang nih ya, kalau sama lu juga belajar ada menangkap seberataan cuma kita bisa ulang. Nah, untuk ini Ustaz, tak terasa juga sebelum itu nih Ustaz lah, mungkin terakhir nih Ustaz. Kalau ibaratnya kada cukup tipang waktu kita untuk satu ayat aja ibaratnya orang akan bulan-bulan orang. Cuma kita pengen tahu nih Ustaz,
kesadaran diri masing-masing. Seandainya entah ulun pribadi atau teman-teman yang masih muda atau teman-teman yang mungkin agak udah tuaan ibaratnya, tapi sadar supan, nah misalnya hendak memperbaiki. Nah, kayak apa itu Ustaz? Ada kasaran untuk kami-kami ini. Nah, mungkin beberapa sepatah dua patah kata pesan lah istilahnya buat kita-kita nih. Nah, ibaratnya hendak memperbaiki Al-Fatihahnya barang dulu. Nah, kayak apa Ustaz? Ya, memang permasalahan ya dari anak-anak khususnya juga remaja itu, mereka kesadaran untuk belajar itu karena mungkin dari ketika mereka sudah selesai membaca Al-Qur'an, istilah khatam atau tamat itu. Nah, jadi kata-kata tamat bagi anak-anak itu kayaknya sepertinya dianggap kalau sudah tamat tuh ya selesai belajar. Nah, sebenarnya kan istilah tamat itu hanya selesai satu kali membaca Al-Qur'an dari juz 1 sampai 30. Nah, artinya kadang-kadang guru ini ingin memberikan motivasi hiburan kepada anak-anaknya kita mengajar, jadi lebih kurang memperhatikan ya, istilahnya asalnya khatam dulu, asalnya tamat dulu, biarkan aja lah, yang pentingnya tahu di huruf ya kan, yang penting bisa membaca. Jadi sehingga kurang diperhatikan dari segi bacaan makhrajnya dan juga panjang pendeknya serta fasahahnya. Jadi kalau ingin belajar ya lebih lebih banyak lagi ya, carilah ya mungkin guru-guru yang fasih di bidang itu, lebih memahami itu, dengan sering memperdengarkan. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan tapi memperdengarkan bacaan kita. Artinya kita yang didengarkan oleh gurunya nih. Ya, talaqi istilahnya kan. Artinya kita membaca, guru mendengarkan dan membetulkan. Nah, di mana kekurangan kita ya kan. Nah, sehingga kalau ada kekurangan akan disempurnakan. Kalau di mana ada yang salah akan dibetulkan. Sehingga apa yang dibetulkan oleh guru tadi itu yang harus kita ingat. Hanya kita praktekkan terus. Nah, lebih banyak praktek. Nah, jadi intinya adalah untuk pelajaran Al-Qur'an ini sebenarnya tidak ada putusnya ya, sampai akhir hayat kita. Belajar Al-Qur'an memang harus terus belajar. Tidak ada istilah selesai atau tamat atau sempurna bacaan itu. Nah, apalagi semakin usia ya kan, semakin bertambah ya kan semakin berubah juga bacaan itu kadang-kadang. Ya rontok ikonik kayak ini Bang udah cuai nah bunyinya kan udah bisa lagi. Semakin tua ya Allah, semakin sudah berubah, suara berubah, apalagi gigi sudah mulai tanggal ya, sudah mulai paculan. Nah, maka akan mau ucap kalimat atau bacaan itu sudah berkurang. Artinya jangan sampai justru malah sekarang ini sudah kurang, nanti bertambahnya usia berkurang lagi bacaan. Sekarang ya, sekarang itu ayo perbaiki dulu, nanti ketika sudah berkurang itu tidak terlalu banyak kurangnya. Nah, gitu ya intinya tuh. Nah, itu jadi kita harapkan seluruh anak-anak, remaja untuk terus belajar Al-Qur'an, carilah guru-guru Al-Qur'an di kampung kita masing-masing untuk terus memperbaiki khususnya bacaan yang wajib, yaitu surah Al-Fatihah ini. Nah, karena anak-anak remaja itu calon-calon imam di masa yang akan datang. Minimal imam di dalam rumah tangganya. Ya. Syukur-syukur ya kan imam di masjid musalla sekitarnya. Oke deh, terima kasih Ustadz hari ini sudah mampir ya, kalau sudah membagikan informasi ilmu lah istilahnya ya kalau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan karena kita bisa ketemu lagi Ustadz, membahas sesuatu ilmu bermanfaat lagi. Insyaallah. Apanya Kak, surah pendeknya nggak pulang kita bahas ya. Bisa. Ya. Ayo Hamka itu kita sama-sama pamit dulu. Terima kasih waktunya sudah mulai lumayan panjang. Di save teman-teman ya video ini, share juga ke teman-teman yang lain, juga jangan lupa juga kasih subscribe-nya. Nah, itu aja dah dulu. Pokoknya kita undur diri. Ulun di sini Muhammad Suaidi Firdaus dan antum Ustadz Zulkifli. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.